banyak orang yang bakal nonton buat ngambil koin. Jadi nanti bakal ada komen-komen seperti tangkap koinnya guys gitu-gitu. Itu apa? Diabaikan saja. Iya, itu buzzer problem. Oh, udah. Nih. Sudah. Hai guys. Datang di live Urban Sneaker Society. Hari ini kita bakal ngobrol sama fashion content creator, tapi bakal panggilin. Gue bakal live sama ada bintang tamunya. Tapi ini gue bakal jelasin dulu, hari ini kita bakal ngobrolin soal behind the scenes menjadi TikTok content creator, menjadi fashion creator di TikTok. Nah, mostly gimana caranya kita kayak bikin konten, terus habis itu our ideas and behind the scenes-nya gitu deh pokoknya. Tapi jangan lupa stay tune sampai live-nya habis, soalnya kita bakal ada announcement yang bakal di-spill. Nah oke, kalau begitu daripada lama-lama ya, panjang kali lebar kali tinggi, gue bakal panggil guest kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Halo. Iya, perkenalkan guys. This is Nick Chu, you might know him from TikTok. Kayaknya lo udah lama banget ya di TikTok ya, by the way. Lumayan, serasa kayak udah selamanya deh. Udah lama banget ya, sumpah. Ini terima kasih sudah datang ke Urban Sneaker Society. Akhirnya kita sekarang bisa live bareng nih. Kita bakal banyak banget yang diomongin ya. Baik banget ya. Seputar fashion, iya. Nih BTW nih sebelumnya gue mau nanya dong, Nick, lo emang udah berapa lama sih konten di TikTok? Dari 2020, berarti sekitar 2 tahun, 2,5 tahun 2 gitu. tahun? Iya. 2 tahun, udah lama juga dong? Lumayan. 2020, berarti kayak awal-awal pandemi gitu ya lo mulai konten? Iya, pas semua lockdown level 3 gitu. Level 3, oke. Semua orang di rumah masak pisang goreng buat dinner. Pisang goreng kayak bikin dalgona ya kayak waktu itu ya. Oh iya, ini BTW buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa di tap layarnya, di love, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Ya ini kita stay tune dulu nih, kita bakal ngobrolin banyak nih sepertinya nih. Nih gua wawancarin nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Nih gua mau outfit check dulu dong hari ini. Outfitnya apa ini, boleh kalau bisa dijelaskan? Dijelasin, oke. Hari ini ada black t-shirt, simple, dari Uniqlo dari mana? Celana dari brand local, hotel official. Oh iya, hotel. Tahu hotel nggak? Tahu dong. Tahu. Panyakan Hadi. Iya. Terus sama ini tuh 2x2 local brand juga gitu. Kayak gue pernah lihat deh jaketnya. Iya. Local brand banyak banget ya, bagus. Ini kayak 600 ribu deh. 600 ribuan. Oh, still affordable buat statement jacket ya. Terus sepatunya apa tuh? Chelsea Boots. Ini dari aku beli dari US. Beli di US. Brand apa nggak tahu. Brand, iya. Tapi pokoknya statement piece ya, harus punya ya Chelsea Boots. Kayaknya gue udah beberapa kali nih nonton konten TikTok lo. Biasanya kalau di TikTok lo tuh ngebahas tentang apa sih? Biasa fashion. Rambut, sama juga fragrances gitu. Mainly 3 itu aja. Fashion, rambut, sama fragrances. Oke. Nih, kayaknya gue pernah lihat deh konten TikTok lu kayaknya tentang ngebahas tentang rambut. Emang lama nggak keramas itu beneran bisa bikin berubah gitu rambutnya? Kayak tiap hari keramas, kena air. Air. Oh, kena air. Tapi nggak kena shampoo aja gitu. Iya, nggak kena shampoo. Iya. Why? Kenapa? Karena rambut aku kan kayak natural itu jigrak gitu ya. Jadi kalau nggak diapa-apain di antara jigrak kalau pendek, kalau panjang itu jadi kayak lemes gitu. Jadi kayak bener-bener lepek lah gitu. Jadi kalau misalkan no shampoo itu bikin rambut ada natural wave ya gitu loh. Oh gitu. Jadi itu keramas tapi kena air. Air dingin doang. Air dingin doang? Iya. Itu pemirsa kalau misalnya di rumah pengen dicoba. Tapi berapa lama tuh? Udah berapa? 10 bulan. 10 bulan? 10 months. Wow. Not itchy? Felt good? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Kayak kalau udah biasa udah nggak gitu gatel sih. Jadi malah kayaknya lebih gampang di styling ya? Iya. Ini jujur gue jarang loh nemu maksudnya kayak TikTok content creator yang kayak bikinin konten tentang ini. Gue nggak tahu, gue aja baru tahu. Sama, gue aja baru bikin juga ini. Lo dapat reference tuh dari orang luar kah? Ada, tapi mainly kalau no shampoo ini kepikiran sendiri sih, karena isu rambut itu kan kayak ada banyak perawatan gitu kan. Iya, benar. Dan seperti orang biasa, duit aku nggak punya 10 juta buat rambut tiap bulan. Oke. Jadi otomatis mau cari yang alternatif yang lebih murah gitu. So, I decided ya cobalah shampoo, nggak ada kan pandemi ya. Semua pada basket, ya udah sekalian nggak pakai shampoo gitu. Oh, mulai dari situ. Tapi jujur ya sih emang menurut gue juga hair care juga expensive. Really expensive. Men's hair care. Nggak se-expensive women I think, tapi tetap expensive I would say. Play 300 ribu, potong rambut per minggu kayak kalau misalnya tiap 2 minggu tuh kayak 200 ribu. Tapi lu tetap potong rambut di styling? Tetap, sebulan sekali. Oh oke. By the way, don't mind if I ask gitu. Boleh, lo umur berapa sih?
21. He's 21. Udah, berarti mulainya dari umur 19 dong? Yes. Dari 19, ya. Dalam kesibukannya selain bikin TikTok apa nih? Mainly sih ini udah jadi main job career gitu. Main job ya, iya benar. Oh, nanti kita bakal bahas ya guys. Tapi sebelumnya, gue biar agak panas nih kita. Gue ada beberapa pertanyaan nih seputar this or that. This or that? This or that, Oke. Nomor 1, lo mending, ini untuk profesi ya, Profesi, mending ya. jadi content creator atau jadi model? Content creator. Content creator, kenapa tuh? Karena aku punya teman model juga ya. Iya. Aku dengar kalau di model industry itu mereka butuh siluet yang kayak framing yang pasti gitu, untuk berat badan yang pasti. Ada temen aku kayak dari 70 kilo sekarang dia paksa diet ke 60 karena kriteria di segitu. Kalau misalkan content creator aku rasa lebih fleksibel, lebih versatile gitu. Setuju, Bisa makan bener-bener. apa aja, Indomie, nasi padang, Iya. masih nggak ada dosa gitu. Bener. Mungkin karena kayak community-nya juga lebih accepting ya guys. Kayak, I think you can so. just like be whatever you want. Tapi lo setuju nggak sih community di TikTok itu orang-orangnya tuh lebih kayak apa ya? Embrace banget kayak orang-orang content creator tuh kayak. Kayak lebih open-minded sih. Lebih open-minded Karena ya? new personalities all around, jauh lebih banyak niche kebuka sekarang. Benar. Interview dibikin seru, kayak small things kayak masak dibikin seru, bersih-bersih rumah dibikin seru, berpakaian baju, beli sehal simple sepatu juga lama-lama jadi seru gitu. So I think it's pretty cool. Iya, setuju sih. Ini biasanya tuh kalau misalnya di TikTok tuh lo konten tuh selain tentang fashion apa aja explore? Lo pernah nge-explore apa aja? Pernah explore fitness, pernah explore fragrance. Fitness juga? Fitness pernah, tapi itu not doing very well. Jadi kayak karena aku juga mikir kalau di fitness itu kan juga banyak yang lebih pintar, jadi kayak udah nggak apa-apa, not my expertise. Jadi aku pindah ke fragrance, Itu jadi ke watcher hair, ya, jadi penonton. Jadi observant aja gitu. Fragrance, hair, sama fashion itu 3 sih yang paling aku coba. Sisanya, we'll get back to that nanti guys. Iya, seru sih. Tapi kalau misalnya personally lo pernah jadi model gak? belum pernah. Belum. Would Pengen like to sih. try. Pengen sih. Model katalog gitu kayak seru deh. Brands, if anyone's watching. Oke, lanjut ya. How would you describe your style? Sebenarnya ini ada ini sih, mending street style atau gaya yang kayak gimana gitu? Lu suka style kayak gimana? I think aku telatan ini suka banget sama workwear. Workwear? Carhartt, kayak more gini like patchworks gitu, distressed jeans. Atau aku juga suka vintage kayak white trousers sama kayak button up yang di crop gitu, aku rasanya juga keren. I think kalau style itu kan lebih ke fashion. Aku rasa kalau style itu lebih ke pembawaan diri sama how would you carry yourself, cara ngomong, cara jalan, style gitu. Lebih ke pembawaan diri, coba dicatat. Iya juga sih, it's new word for me too. Style lebih ke pembawaan diri, make sense. Tapi kalau misalnya style, lo emang, gue mau nanya deh, lo emang dari dulu dari kecil suka dandan atau pas udah gede baru kayak gue pengen lebih rapi kayaknya? Dari kecil saya suka dandan deh. Dari kecil suka dandan. Iya, dari coba kecil cerita gimana waktu kenapa bisa dari kecil udah pengen rapi gitu? Kenapa? Soalnya dulu sering dibeliin gel sama mama. Jadi kayak gel rambut. Gel rambut. Oh. Dipakai jabrikin, dicepakin gitu loh. Mulainya dari situ. Mulai dari situ. Oke. Lama-lama as I grow older itu kayak aku ngerasa kalau misalkan aku sebelum keluar rumah, kalau aku terlihat rapi, aku lebih pede gitu loh. Iya benar. When we look good, we feel more confident. Benar setuju. Jadi berarti emang menurut lo itu confidence itu datang dari diri sendiri menurut aku, like how you see yourself in the mirror gitu. But if you hate yourself in the mirror, yeah, what can I do? Iya, tapi kayak if you feel comfortable gitu kan pasti lebih ini ya. Lebih keren gitu. Lebih keren. Has that extra spaz, riz. Berarti kalau gitu style favorit lo workwear saat ini classic sama casual aja sih, casual gitu. Casual, oke. Kira-kira style apa yang lo belum pernah nyobain, tapi mungkin lo agak ragu, tapi lo pengen nyobain, tapi belum sempet? Ada nggak? I would say pure streetwear sih, yang kayak pure streetwear, oke. Ini sangat-sangat gitu. USS ya. Iya. Oke, pure streetwear yang lo waktu tahun 2017-2016 tuh lo pernah sempet nyemplung nggak? Nyobain gitu? Hampir. Yang bener-bener kayak Supreme Box D gitu? Hampir, tapi Gucci shoes itu yang ada gambar lalatnya itu di sebelah kiri itu. It's a bee. Yang warna putih. It's a bee. Itu lalat bukan sih? Bukan. Is it a fly? Oke. Ada lalat, ada ular, ada tiger gitu. Yang itu hampir nyemplung gitu. Tapi pikir-pikir, aduh, per sepatu 10 juta gitu. Kan expensive.
Mahal. Iya, BTW mahal. Kalau dipikir-pikir sebenarnya zaman sekarang tuh fashionable lebih affordable nggak sih? Iya. Iya kan? I think local brands Iya kan? itu juga lagi naik banget di Indo. Local brands parah. Fashion industry di Indo lagi menurut aku Iya, heading in a iya. Setuju, very setuju. good direction. Very good I would say. direction. I agree. Kalau gitu ada local brands yang kalau untuk fashion ya, ini kita bahasnya fashion dulu ya. Kalau untuk fashion, local brand yang paling favorit lo apa? Favorite? Favorite, 1, 2, 3 deh. 1, 2, 3. Nah. Satu I apa? would say Dia mikir Hotel. dulu. Hotel, oke, Hotel Official. Blank Shout out. Studios. Blank Studios is actually very good. Iya, I gue. love Blank Studios, tapi nggak kesempet beli waktu itu. Nanti ada di acara USS. Aduh, Nanti kita spill lagi ya guys. Nabung Oke. dulu, nabung dulu. Nabung dulu ya. Terus selain itu apa lagi? I would say, tadi apa sih? Aku udah bilang hotel, Hotel, Blank Studios, sama Satu lagi? Kompas. Kompas. Sepatu Kompas. Ih, kalau nggak salah Kompas tuh mau ada ngeluarin rilis baru. Ada ya? Kemarin tuh kalau nggak salah Kompas lagi collab sama Temple. Temple. Iya. Temple tuh it's a store. Tapi kayak yang jualan kayak Jacquemus gitu-gitu tuh suka ada. Tapi mereka Kompas lagi collab sama Temple, terus sepatunya tuh bentuknya kayak mirip-mirip kayak gitu tuh. Oh. Pokoknya keren, cakep banget deh. Nanti pokoknya Tebel ya? iya, kalian lo harus cari nanti. Ntar gue Cari. kasih tunjuk. Pokoknya keren. Tapi Kompas ya sih, kayak nggak cuman dari fashion tapi sepatu tuh lokal brand lagi gila-gilanya ya. Kayaknya aku suka dari banyak Kompas tuh banget ya. selain sepatu itu Apa? mereka punya ability buat bikin community makin Yo, gede. Itu keren banget agree. sih. Like making all the itu orang ngantri, belinya tuh ngantri, bener-bener kayak demand-nya tuh parah ya. Rame banget. Sampai ada yang Kompas. camping gitu kan, kayak Wah, iya, kacau pas sih. Yeezy pertama kali keluar gitu-gitu, jam 4, jam 3 Iya, udah iya, di depan toko buat ngantri beli sepatu gitu. Keren sih. Pernah nggak nyobain? Gak Belum. kuat. Gak kuat, oke. Tidur-tidurnya. Ya, tidur kita menunggu ya, tapi itu keren-keren sih ya, agree. Kita lanjut lagi ya, disorderednya ada lagi nih. Style formal atau casual? Casual. Why? Kalau di Indo dikarenakan panas banget, Oh, formal, iya. formal kalau buat guys itu limited ke suits aja menurut aku. Kalau misalkan digabung kayak kalau sama turtleneck gitu, aku rasa kurang cocok aja. Karena Kurang cocok. turtleneck itu aku rasa nggak buat semua cowok gitu. Iya. Ada yang mukanya kurang cocok, ada yang badannya kurang fit atau apa dan lain-lain gitu. Jadi kayak limitationnya cuman suit aja gitu. Selebihnya semi formal atau enggak casual tuh lebih applicable menurut aku untuk everyday life. Casual ya. Kalau gitu berarti baju-baju yang lo pakai juga itu kayak menentukan juga nggak sih? Kayak misal tipe badan lo kayak gimana, bagusnya tuh kayak baju kayak gimana, atau just wear anything? I think bisa juga karena ada beberapa kayak outer piece kayak jaketnya itu ada jaket yang bikin kayak bahunya makin lebar, makin athletic gitu, kayak work jacket kayak Carhartt gitu. Iya. Gue actually mau beli itu Carhartt satu itu yang work Karena jacket itu. bikin badan juga. Lebih thick gitu ya, buat orang-orang kurus gitu bagus banget pakai layer yang workwear yang tebel gitu. Oh, layering. Iya, jadi sebenarnya kalau iya sih. Jujur kalau misalnya di Indonesia climate-nya tuh nggak sepanas ini, mungkin orang-orang lebih bisa gampang layering nggak sih? 100%. Iya, sebenarnya iya. Kayaknya bukan karena close-minded orang-orang yang nggak terima style ya. Panas. Kayaknya it's kind of about the weather too. Iya, kalau dipikir-pikir. Juga sih. Tapi kalau misalnya formal, mungkin kalau untuk special occasions gitu, menurut lo paling, oh ya tadi suits ya? Suits. Suits. Selain suits ada lagi nggak? I think kalau suits itu kan by variant gitu ya, kayak handmade di tailor bener-bener satu suit yang harganya 5-10 juta itu bisa tahan kayak 5-10 tahun gitu. It's expensive, tapi itu apa ya? Worthwhile investment gitu. Investment, bener-bener. Oh, do you believe clothes are investments? I think sometimes. Karena Oke. kadang trends masuk keluar dan aku kadang mau beli beberapa hal juga udah nggak fit lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, keep aja juga gitu. Bener. Kadang clothes juga punya sentimental value ya. Yes, Iya nggak sih? I would say so. Iya. Oke, kalau gitu, ini gue dari tadi off track banget nih. Ini pertanyaannya disorder, tapi gue nanya yang lain, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita soalnya banyak banget yang bisa diobrolin di sini. Menurut lo, coba sebutin 5 item yang cowok-cowok tuh wajib banget punya. Wajib banget punya. Iya, in their closet. Soalnya Oke. biasanya nih kayaknya konten lu kayak banyak yang kayak gitu-gitu nggak sih? Iya, waktu itu Menurut lo sempat apa? sih bikin banyak fashion gitu. Oke, 5 things. I would say a solid t-shirt, warna putih sama hitam gitu. Fitnya oversize sama fit ya. Jadi kayak buat t-shirt fitted atau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting punya 2 basics nggak pernah salah. Timeless, nggak bakal kayak out of Timeless. style gitu. Setuju. Kedua, I would say get a good pair of pants gitu. Pants itu entah itu kayak jeans, entah itu kayak trousers. Tapi make sure jangan yang terlalu fit. Kalau trousers boleh fit tergantung atasnya Ya. apa. Tapi jeans mostly itu
sekarang aku lihat malah skinny jeans itu udah aku forbid gitu loh, nggak boleh dipakai sama sekali. Oke. Karena kayak terlalu ketat, terus kayak kaki kayak sosis kejepit gitu. Iya, there's other flattering cuts. Other flattering cuts, I agree. Jadi kayak straight cut aja gitu, nggak usah yang loose banget kayak aku, mungkin kayak lebih ke straight cut aja gitu. Ini kan loose banget ya. Iya. Ya itu 2. 3, I would say get a good outer, entah itu leather jacket, statement jacket gitu, varsity. I love varsities, kayak walaupun ramai banget overuse, tapi aku rasa tergantung brandnya juga. Iya, benar. Kayak aku lihat jaket ini tuh kayak lumayan keren juga, bahkan keluar dari tahun lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu, exactly. Belum kedapatan guys, sold out, nggak dapat akses soalnya. Nanti kan ada next year. Oh, ada ya? Ada sama Subaru. Nanti kita bahas lagi. Dan tadi banyak banget yang mau yang di-spill, cuman kita coba dengerin lagi. Oke. Iya, 3 itu varsity jacket ya. 2 lagi. Jaket, t-shirt sama jeans. Keempat, I would say shoes. Shoes itu everyday shoe. Menurut aku sekarang itu yang paling bagus untuk di-invest itu chunky dad sneakers gitu, kayak Asics, New Balances gitu, atau bahkan Birkenstocks gitu. Yang comfy. Iya. Soalnya beberapa Jordans, kalau misalkan kalian sneakerhead itu boleh juga. Tapi I would recommend dari Tergantung, it's okay. Gue hari ini hanya dandan sesuai dengan. Tapi kayak to be honest, ini gue ngerasa ini street style tuh sebenarnya comfy sih. Comfy banget. You still wanna look loud, but it's still comfortable gitu. Nggak not too tight, nggak terlalu gimana ya. Makanya aku belum sempet nyemplung gitu, unsure banget. Nanti harus nyemplung. Harus nyemplung? At the end of the ada. Oke, nah terus habis itu 5, last but not least, I would say accessories. Karena I feel like di antara semua hal yang kalian pakai itu ya, I think the small details matter gitu. Kayak misalkan entah itu necklace, entah itu rings, a bracelet gitu. I think it adds elemen yang bagus ke basic outfit. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya duit yang budget yang gede gitu ya, kalian bisa beli mungkin jeans sama t-shirt, tapi kalian ada accessories gitu. Pasti kalian stand out banget. Accessories is like a spice. It's like a cherry on top. Yes. I agree. Those are my top 5. Okay, top 5. Thank you so much. That's kind of useful. Itu berguna banget sih menurut gue. Oke. Kita lanjut ya. Lo tim konsisten satu style atau lebih baik nge-explore? Dulu konsisten satu style, tapi sekarang lebih ke explore. Emang dulu konsisten satu style apa? Fit is king. Pokoknya harus fit. Harus fit basics, t-shirt, chinos, white sneakers, titik ada koma. Udah gitu doang. Oh, udah. Nggak nyobain layering gitu? Layering coba tapi harus fit. Hah? Layering harus fit gimana? Itu nggak tahu. Makanya udah gue tinggalin tuh. Oh gitu. My dark days gitu. It lasted like berapa lama tuh kayak gitu? Dari 2018 sampai 2020. Kayak 3 years I'd say. Lama juga ya? Iya. Fit is king. Tapi sebenarnya kalau style menurut gue juga ini juga nggak sih, kayak sesuai perkembangannya zaman. Kayak mungkin di tahun itu juga orang-orang rata-rata pada dress up kayak gitu, ya kan? At that time itu di Instagram semua itu kayak men's fashion banget gitu kan. Iya. Turtleneck, Chelsea boots, skinny tight jeans yang robek dikit gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih bagus gitu, aku rasa lebih ekspresif gitu. Oh, I think ada reasonnya sih menurut gue. Jujur, dulu gue juga kan nggak main TikTok ya. Gue bukan yang nge-hype bangetin TikTok ya. Cuman menurut gue, kalau misalnya di platform lain kan kita ngelihat siapa yang kita follow. Paling kadang ngeliat-liat di explore. Tapi kalau misalnya di TikTok, somehow orang yang kita nggak kenal aja tuh nongol di FYP nggak sih? Bisa, iya. Terus kayak mungkin orang-orang yang style kita suka fashion, tapi mungkin kita ngikutinnya bukan orang-orang yang style kayak gini, tapi style-style yang lain tuh akhirnya jadi masuk ke kita juga kan? Kemasukan gitu. Iya, jadi kayak kemasukan. Iya, jadi kayak akhirnya kan kemasukan sama kayak style orang-orang lain, kita juga jadi kayak apa gue cobain itu ya? That looks cool, ya nggak sih? Iya, I think that's one of the reasons why I branched out, karena awalnya kan biasa aku nonton YouTube itu cuma 1-2 orang doang. Tapi semenjak TikTok, I've gotten like a lot of inspiration gitu from like celebrity singers sama kayak banyak content creator juga. Iya, benar-benar. USS. Tapi kayak terus kayak kita nggak cuma ngeliat orang-orang yang kayak dari lokal dari Indo kan, kita juga ngeliat dari luar negeri kayak like people in Berlin, mungkin kita ngeliatnya kayak itu fashionnya kayak gimana. Gitu. Iya. Itu ngaruh banget ya berarti ya. I would say karena TikTok itu banyak content creators. Agree. Oke, berarti terus sekarang emang lu explore style-nya tuh style apa yang lagi lu explore? Honestly, sekarang tuh aku mau banyak explore di thick fabric silhouettes gitu. Thick. Yang tebel gitu. Kayak contoh Essentials. Mereka kan punya line baru tuh, heavy knit sweater
heavy like fabric t-shirt gitu, Iya, compact kebayang, gitu, kayak pengen coba ke arah itu dulu bentar. And then kayak bisa di mix and match sama vintage stuff. Kayak misalnya aku suka banget kayak outfit yang pakai shirt terus pakai tank top gitu, kayak singers gitu kan suka ngambil sama mereka pada kan pakai tank top terus ya. Pakai kalung di layer, Iya. like rings and stuff. Lebih ke casual gitu juga sih. I think lagi mau ke situ sekarang. Itu boleh dicobain tuh. Jadi tolong direkam ya itu journey-nya ya. Boleh, Ya, boleh. Di Pasti. kontenin itu wajib tuh kayaknya. Oke. Explore style, wah kalau misalnya bahan tebel-tebel gitu, kalau misalnya, lu ada tips nggak kalau misalnya lu pengen layering di heat of Jakarta? Panas sih Heat of Indonesia. Lu pengen layering kayak gini kan pakai jaket kayak kita kan agak panas ya Iya. kadang ya kalau keluar-keluar. Lu ada tips nggak? I would say yang paling practical itu pakai warna terang sih. Jangan pakai warna hitam. Why? Karena hitam itu kan kayak the color black itu meresap panas gitu, iya, jadi kayak iya. makin Oh, panas. iya. Jadi kalau misalnya buat pemula, terus if you like white, boleh banget tuh pakai all white layer gitu. Kayak dalamnya hitam, All white luarnya looks putih gitu. expensive. Kelihatannya kayak mahal gitu sih gua ngeliatnya. Keren. Oke, that's a night. Oke. Hai guys. Halo, Oke, ini guys. kita baca-baca komentar dari kalian. Ini kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke Masnya, boleh tinggal langsung komen aja. Lucu banget. Wih. Hadir. Apa nih? Ramai ya, guys. Ramai banget ya? Iya, ramai banget, guys. Ini tunggu coba kita lihat yang nonton ada berapa. Wih, 1.300. Wih. Ramai juga ya, guys. Wow. Wow. Dari Kalimantan, jauh banget. Oke deh guys, kalau gitu ini kita lanjut lagi ya. Ini mau coba dipegang aja. Boleh, aku yang pegang kali. Oke, boleh. Sambil Nyambil baca-baca. ya. Hai. Oke, kalau gitu ada ini deh. Tadi gue liat-liat lu hari ini outfitnya tuh nggak monokrom sih. Maksudnya ada warnanya juga, even though kayak ini kayak agak-agak rada muted ya. Tapi lu kalau gitu lebih prefer colorful atau monokrom? Monochromatic. Monochromatic. Yes. Oke, monochromatic biasanya warna apa? I would go with like dark tones gitu, kayak misalkan abu, black sama like a lighter shade of gray gitu. Iya, it's cool tuh. Iya sih. Ya, gak cuman kalau misalnya nggak cuman gampang di mix and match, tapi jadi kayak kelihatannya kayak well put together gitu nggak sih? Iya, kayak bisa di everyday style juga gitu. Karena kalau style kan nih, fashion itu aslinya nggak ribet. Mungkin yang ribet itu banyak wishlist tapi gak punya duit gitu. Iya. Biasa aku gitu. Iya, make sense. Oh, kalau gitu, lo ada tips nggak untuk orang-orang yang pengen stylish tapi on a budget? On a budget. Gimana? Like a few tips lah. I think karena kalau ngomong style gitu kan pembawaan diri ya. I would say investing in yourself, lebih ke postur badan gitu, mungkin bisa mulai olahraga, simple things aja gitu. Oke. Di saat udah, mungkin kalau misalkan ngomongin fashionnya ya, beli barangnya, I would buy accessories pertama, karena nggak tahu accessories kalau di foto itu kayak enak aja dilihat gitu. Agree. Dan most of them are really affordable, karena local brand itu baru-baru banget nih, aku lihat banyak kayak Hierarchy gitu-gitu. Iya, Hierarchy biasanya mereka suka ngeluarin kayak kalung cincin silver titanium. Sama I would say aku sih suka kalau misalkan awal-awal gitu ya, kalian tuh beli basics yang bisa long last lah, yang kalian bisa mix and match, yaitu dan warnanya juga yang neutral, putih, hitam, grey, beige gitu. Jadi jangan yang terlalu kayak warna stabilo, atau biru terlalu terang gitu. Karena itu seasonal gak sih? Iya. Trendy. Tapi gimana nih, menurut lo barang-barang trendy itu tuh, menurut lo gimana? Barang-barang trendy kayak gimana nih? Kasih contoh coba. Trendy, misal neon green. Neon green. Anything neon green. Anything neon green. Sebenarnya keren-keren aja sih. Cuman kadang kalau misalnya kita mengeluarkan terlalu banyak uang untuk one piece gitu, agak sayang nggak sih? Iya juga, dan aku lihat juga kadang takutnya terlalu eccentric in the way gitu, terlalu try hard, karena kan semua orang pasti ada phase eksperimental gitu kan. Oh iya, benar fase-fase masing-masing gitu. Kalau misalkan bisa dicoba, pengen banget coba aja gitu, karena itu juga masuk ke style development journey gitu, over time. Benar juga sih, style development journey. Berat juga, say. Oke, berarti kalau misalnya colorful monokrom gitu. Tapi kalau misalnya colorful, lo lebih oke ke warna-warna apa? Warna yang aku oke ya. Aku suka brown, coklat. Browns, oh iya. Aku suka, lately I love red. Red aku nggak tahu, suka banget latar-latarnya gitu. Of any kind, red. Red. Olive green. Iya, malah red kalau misalnya kayaknya ada, lo pasti pernah denger kali ya, mungkin kalau misalnya kayak cowok atau cewek kalau misalnya pakai baju kayak warna merah tuh lebih atraktif gitu. Is it
Do you think it's true? Yes. Yes, because ada psychology study gitu kan, kalau misalkan if a man wears red, he's perceived more romantic. 20% kalau nggak salah. Ada study shown by 5,000 apa kayak survey appliances gitu. Jadi merah emang warna yang bagus kalau lagi mau tembak gebetan nih. Iya, merah-merah Ferrari. Aduh, terang banget nih. Iya sih, tapi iya sih. I agree. Oke. Oh iya, ada satu sih, agak melengsar dari fashion dan beauty dan lain-lain ya. What type of music do you listen to? R&B. R&B. Oh, R&B. jadi kalau misalnya gue suruh milih kayak antara K-pop sama Hollywood tuh, like Wah. kayak lagu-lagu barat gitu. Do you listen to K-pop? A little bit. Dikit. Dikit ya. Siapa? There's this guy called Soul Child, kalau ada yang tahu. Oke. Rapper. R&B singer tapi Korean juga, dia ada bikin Oke. Korean songs gitu. Oh, oke. Kalau gitu, lu ngikutin fashion orang-orang di Korea nggak? Iya. Iya, Iya. oke. Iya. Agree. Agree, iya. Agree, oke. Kayaknya punya Masuk siluet sih. yang bagus. Nyari siluet yang bagus. Iya. Menurut lo kalau misalnya di Asia, kalau untuk fashion, lo kiblatnya kemana? Enggak cuma di Asia sih, kalau misalnya mungkin lo kayak Parisian or Maksudnya kayak style cenderung lebih ke style lo follow kemana? cenderungnya kiblatnya kemana? Kiblat tuh apa ya? Maksudnya kayak lo mengarah ke you like kayak Japanese kayak gitu-gitu. Oh, Vintage 90s. I think vintage 90s ya. American. Vintage 90s workwear gitu kayak Carhartt juga termasuk vintage gak sih? Iya. Iya, tapi kalau There's such misalnya a old sekarang brand. tapi kayaknya kayak sekarang tuh Carhartt banyak style dan inovasi yang lain yang kayak bener-bener. Iya sih ya. Tapi kalau misalnya yang kayak dulu, potongannya mungkin Potongannya iya kali. Vintage 90s kan banyak yang crop Iya, gitu iya. ya. Iya. Mungkin aku lebih ke situ deh. Leonardo DiCaprio looking, even the hair. Iya, oke. Yes, yes. Agree. Oke, that was this or that. Itu ternyata menjadi segmen yang ternyata lumayan panjang juga ya. Itu tuh Lumayan, banyak loh yang diomongin, daging semua guys. Oke, kalau begitu, nih gue ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya lebih ke apa ya, lebih personal ke Nicky ya. Oke. Oke, nih lu gimana ceritanya awal-awal bikin konten di TikTok? Awal-awal banget, iya. Kenapa lu bikin konten di TikTok? Atau nggak, lu inget gak video pertama lu apa? Ingat banget. Apa? Ingat banget video pertama. Aku bikin transition gitu, ada lagu, ada lagu TikTok gitu. Yang lagu itu kayak Where do I really even start? Itu lagu yang lama banget gitu. Iya, transition 3 outfit. Aku inget banget aku di rumah panas-panasan tunggu jam 3 baru syuting karena kalau jam 12 panas banget gitu. Terus aku lompat, aku muter-muter gitu. Aduh. Inget banget video pertama aku itu. Awal-awal main TikTok tuh banyak gitu nggak sih? Terus lu kondisi, ini jujur ya, ini dari sesama content creator aja. Kondisi rumah lu gimana sekarang? Baju bertebaran nggak? Berantakan banget. Berantakan banget. Kayak berantakan banget deh. Ya, jadi ini kita sudah mau memasuki segmen behind the scenes jadi content creator di TikTok. Oke. Reality check yang pertama adalah rumah pasti berantakan. Rumah pasti berantakan. Terus lu ngerekam biasa pakai Kamera. Nah ini guys, biasanya gue jujur gue content creator yang lebih milih untuk ngerekam pakai HP karena jujur emang lebih cepat. Tapi kebetulan Mas Nicky nih lebih sering pakai kamera. DSLR. Kamera sendiri. Kamera sendiri. Jadi itu lu taruh di tripod gitu. Taruh di tripod terus syuting aja. Tapi not gonna lie, aku kalau bisa HP mau HP aja. Tapi flexibility-nya masih rada kaku gitu. Jadi masih belajar juga gitu. Kalau misalnya dari kamera lo ngerasa kayak malah quality-nya lebih. Quality-nya lebih bagus. I would say target audience-nya mungkin lebih ke reach ya. Tergantung target audience connector masing-masing gitu ya. Oke, kalau gitu karena lu juga udah lama nih, lu ada tips and tricks nggak? Misal kalau misalnya konten apa yang bisa bikin lu stop dan nonton itu sampai habis? Apa yang bikin? Kayak konten series deh. Kayak kalau orang bikin series part 1, 2, 3, 4 dan kalau misalkan part-part itu bener valuable, contoh kayak misalkan ada series yang dulu aku pernah bikin, itu jangan beli ini mending beli ini gitu. Iya, dulu aku sempat bikin gitu. Itu lumayan rame. Dan aku rasa kalau misalkan series itu memikat audience banget gitu karena series itu ibarat kata kayak sebuah storyline gitu yang kamu lanjutin terus tergantung dari kemauan viewer gitu. Biasa aku ikutin part 2, 3, 4, 5 itu lanjutan dari comment section aku gitu. Kalau ini gimana, itu gimana. Dari kayak, iya mungkin karena nonton TikTok ada fitur itu juga jadi Iya. Jadi orang-orang yang mungkin ngeliat video ini bisa klik terus habis itu ngeliat video-video yang sebelumnya. Make sense. Make sense. Oke. Jadi harus engagementnya gitu ya. Maksudnya engagingnya gitu ya. Jadi kayak orang menarik apa kayak
orang ngerasa video lo menarik dan nonton. Iya, kalau misalnya watch time-nya besar dan aku sendiri sih aku nggak takut kontroversi gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan ada hot take atau apa, aku mungkin lebih cenderung berani untuk ambil. Kalau misalkan masuk ke expertise gitu. Iya. Apa sih, memang freedom of speech ya, nggak apa-apa. Iya. Aja, oke. Tapi memorinya harus banyak ya berarti. Wah, aku format kartu tiap bulan kayaknya. Wah, Iya. itu sih PR. Jujur. Tapi keren juga. Tapi kalau gitu sebelumnya tuh inspo, ini mau nanya, memasuki inspirasi. Inspirasi lo siapa kalau misalnya konten? Atau ada konten creator yang lo kayak ngefans banget, atau kayak ini role model gue nih? Role model. Iya kayak, ini keren gitu. Dulu sempet ada kayak 2-3 orang gitu kayak. Siapa tuh? Satu teaching men's fashion, itu kayak udah dari YouTube juga gitu, ke bawah-bawah lah di TikTok gitu. Dari YouTube juga ya? Iya, confidence, charisma gitu-gitu. Kedua, aku suka banget sama Daniel Simmons. Oke. Daniel Simmons tuh style itu very unique dan piecesnya itu expensive banget tapi ya enak aja. I candy lah. Okay. A man can dream. Ketiga, aku suka sama Emson Mallory. Emson Mallory itu tipe-tipe yang lebih ke editsnya sih. Outfit dia bagus ya. bagus banget. Itu jadi kayak kita ngerasanya kayak dia sebagai content creator, wah dia niat banget gitu ya. Ya, transition effects-nya gitu, tentang anime gitu-gitu, termasuk kayak anime inspired outfits atau outfit kalau di Netflix series ABC gitu. Keren sih. Banyak juga ya. Banyak. Kalau misalnya lokal Indo siapa? Locally, Indo. Yang aku lagi suka nonton sekarang itu berapa? Salah satunya itu Tisna Saputra kalau tahu. Tisna punya video itu niat banget. Effortnya, style dia itu beda banget sama yang lain. Iya. Preppy Japanese vintage like Korean look juga gitu. Sama kalau ada satu lagi itu, dia lebih ke Instagram sih, bukan ke apa TikTok, karena TikTok dia makan mulu kerjaannya. Kayak tahu deh siapa deh. Siapa? Ken Hadi. Oh, Ken Hadi. Tapi Ken Hadi juga main TikTok. Ya dia lebih review makanan. Malah lewat terus. Tapi dia juga kadang kalau karena misalnya Ken Hadi juga USS Fam, kadang kita juga kan sering kayak ngeliat dia nge-review sepatu yang mungkin kita belum dapet nih. Iya. Tapi dia udah dapet duluan, jadi kayak Iya. kita bisa kayak gimana ya, living our curiosity through his videos. Keren sih. Gitu. Iya. Di Instagram outfit foto dia itu aesthetic banget. Iya. Menurut lo susah nggak sih keeping one niche? Keep satu estetik gitu. Aesthetic di TikTok gitu ya. Both social media deh. Social media deh. And live. I think kalau satu doang susah deh. Satu doang susah ya. Cause kalau aku sendiri sih I get bored a lot. Jadi kayak kalau misalkan stagnant gitu kan, kalau misalkan satu doang lebih cepat stagnant. Kalau lebih cepat stagnant, lebih cepat aku pengen kayak branch out to other things gitu. Oke. Don't mind me asking, zodiaknya apa? Zodiaknya apa? Bisa tebak gak? Nggak tahu. Kira-kira coba tebak sekali 2 kali gitu. Aries. One more. Scorpio. Leo. Oh, you're a Leo. Yeah. Oh. Oke. Tapi kalau misalnya menurut lo di TikTok itu lebih rame konten kayak gimana? Fashion, beauty. Soalnya kan lo kan ngebahasnya semuanya kan ada banyak ya? Iya. I think tergantung personality content creator sih, bukan lebih ke niche, lebih ke personality content creator gitu. Karena aku bisa, ya. Kayak kalau misalnya lucu banget, ya pasti rame gitu biasanya. Oke. Oh kalau gitu pas lu main TikTok, lu emang langsung kayak, oh aku mau bikin konten fashion, langsung kayak gitu atau gimana? Langsung. Oke, gue mau bikin fashion. Gue mau coba mau tahu fashion. Apa sih gitu, iya. Berarti memutuskan itu cepet ya, langsung. Iya, soalnya tiap hari aku kan nonton di YouTube gitu kan, belajar how to learn fashion for a man dan lain-lain gitu. Jadi mulai dari situ karena lebih knowledge emang di situ. Terus setelah itu mumpung aku fashion, aku belajar banyak tentang rambut, tentang fragrances gitu-gitu. Ntar setelah itu juga ada lagi gitu. Jadi itu nge-follow ya? Jadi lu belajar tentang fashion, maksudnya kayak lu seriusin tentang fashion dulu, baru ngarahnya ke beauty gitu? Iya, grooming gitu-gitu. Oh ya, grooming. Kalau laki-laki namanya men's grooming. Namanya grooming kalau men's ya. Grooming. Oke. Well, how would you describe your fashion? My fashion? Your fashion style. Right now I think it's contemporary. Contemporary? Iya, dikit-dikit ganti-ganti kayak deh. Agak terkejut saya dengan jawabannya. Dikit-dikit ganti? Iya. Contemporary itu dikit-dikit ganti? Ya nggak sih? Atau bukan? Contemporary, tapi kayaknya bobonya gitu sih. Iya nggak sih? Contemporary itu kayak what's kind of like in season gitu. Kalau dikit-dikit ganti eksperimental nggak sih? Bisa juga sih.
Kayak di luar panggilnya dua-duanya. I'm not really sure deh. Iya. I'm not really sure. Iya. Pokoknya gitu. Oke. Oh iya, by the way, ini kan kita dari tadi udah membahas tentang fashion, ini grooming habis ini. Tapi ada satu yang mau gue touch nih. Fragrance. Oh, fragrance. Jadi ternyata Masnya ini punya fragrance ya? Fragrance line sendiri, ya. Jadi boleh di-spill dulu, boleh diceritakan dulu? Boleh. Jadi kan aku tuh ada fragrance sendiri namanya California. Itu aku udah I made it last month, udah di launch ya? gitu. Aku nggak bawa, unfortunately nggak bawa. Kalau misalnya kalian ada yang penasaran, nanti abis ini boleh coba dicari ada loh di TikTok Shop ya? Ada di TikTok page aku, di pin video itu bisa dilihat itu ada keranjang kuningnya. Pertama kali pakai keranjang kuning actually. Wow, pertama kali. Keranjang kuning is fun. It's really fun. It's really fun. It's really fun. TikTok Shop is fun though. It's very fun. Oke, nanti kita bahas itu lagi. Coba gimana California? California itu jadi aku kepikiran tuh mau bikin fragrance yang cocok buat di Indo gitu, yang panas, yang kalau keluar itu nggak hilang, nggak wangi, nggak cepet hilang. Bawa matahari. Iya, tapi juga mass appealing gitu loh. Jadi kayak aman untuk dipakai kemana aja, gampang gitu, dan it's actually attractive to females, girls gitu. Itu yang aku pikirin gitu. Iya. Itu berapa mili? 100 mili gitu? 100. 100 mili. Itu harga benchmarknya harga? Aku price di 199, nggak mau terlalu tinggi juga karena it's my first fragrance gitu. Masuk banget loh sebenarnya itu ke pasar TikTok. Oh iya. So far udah kayak jualan berapa banyak tuh? I think we're almost sold out. Almost sold out ya. Berarti tinggal dikit lagi tapi masih ada dikit. It's a little bit more. Kalau misalnya ada yang penasaran, itu wanginya tuh lebih ke apa? Maskulin banget atau? Lebih ke citrusy fresh. Jadi kalau misalkan pas semprot itu kayak ada wangi lemon gitu. Wangi lemon, habis itu ntar ada aquatic note sama kayak ada lavender gitu. Oh, oke, interesting. Itu wanginya itu sesuai yang lo inginkan atau kayak benar-benar lo formulate gitu? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Sesuai yang lo inginkan? Iya. Apakah ada ngambil kayak inspirasi kayak tapi lo emang ngoleksi parfum bagaimana? Enthusiast, koleksi juga ada gitu. How many perfumes do you have? Right now, ada yang udah habis, kalau dihitungnya udah habis semua juga. I think I have over 25. Banyak. Iya. Badan satu, tapi parfumnya. Tapi lu jadi gonta-ganti parfum itu kayak sesuai occasion kah? Sesuai occasion, sesuai feeling aja sih, mood gitu. Hari ini pengen coba ini. Atau sesuai outfit? Sesuai outfit juga bisa gitu. Oke, sesuai outfit. Kalau lebih formal, lebih serius mungkin pakai fragrance dari Prada gitu. Kalau misalkan lebih casual gitu mungkin lebih ke Dolce Gabbana gitu. Oke, expensive ya. Tapi Yes. Oke, gue mau nanya deh, ini karena masih ngomongin parfum nih. Parfum apa yang paling enak menurut lo? Parfum lo sendiri. Kalau locally hasil apa kerja keras tidak mengkhianati hasil gitu. 1,5 tahun locally aku percaya punya aku. Tapi kalau misalkan seluruh dunia ya, ada satu namanya Parfums de Marly Leighton. Apa tuh? Itu kayak fragrance house, niche fragrance itu. Jadi niche fragrance itu yang lebih highest end banget gitu. Niche fragrance. Berapa? Satu botol itu 100 ml kalau nggak salah bisa 5,4 juta. Kalau tahan lama sih ya. Oke, kalau gitu gue mau nanya, parfum itu menurut lo wajib atau nggak? Yes, I think it's a must at this point. Kalau misalnya lo ketemu orang kayak wanginya enak banget nih orang. Yes, I think smelling good has plus points banget gitu. Smelling good. Banyak yang harus di keep up ya. Banget. Banyak ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk benchmark harga kayak 199-200 ribuan untuk jadi daily, oke banget sih. Jadi kalian kalau misalnya ada yang tertarik boleh cek. California. Asal usul namanya California dari mana? Oke. California emang do you like California? By the way, kalau nggak salah, lo sempat tinggal di Melbourne. Tapi Melbourne. Jadi Mas Vicky ini sempat tinggal di overseas ya. Itu gimana? How's there? In Melbourne, it was really nice. Jadi kayak aku tuh norak banget kalau misalkan kena angin dingin siang-siang gitu ya. Soalnya nggak pernah ngalamin. Di tinggal Jakarta itu sempetnya cuman keringetan doang gitu. Kalau di luar itu jam 1 siang ya bisa 20 degrees gitu, 20 derajat. Itu bisa pakai sweater sama jaket, dingin, adem banget. Jadi berarti kalau misalnya waktu lo di Melbourne itu fashionnya gimana bro? Fashionnya itu benar-benar kayak fall gitu, lebih banyak knitted sweaters, cardigans gitu-gitu. Things that yang kita nggak bisa pakai di Indo karena panasnya minta ampun, bisa banget di luar gitu. Jadi kayak aku norak banget lah kena angin dingin gitu. Mungkin dari situ juga lu jadinya kayak suka layering juga nggak sih? Iya, bisa juga ya. Terpaksa juga sih climate. I think iya sih terpaksa juga karena kalau nggak kedinginan gitu. Kan fashionable.
Iya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu emang fragrance gitu. Lo kan fashion ya, biasanya kan kalau misalnya fashion mungkin lo jadi pengen bikin brand sendiri, lo ada kepikiran gak sih pengen bikin clothing line sendiri gitu? Pernah banget. Pernah pengen kepikiran gitu, tapi limitationnya itu kayak rada sedikit susah karena kayak cuttingan yang aku mau itu belum pas gitu yang aku mau gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ntar aku mau bikin clothing line sendiri itu bakal collabing with a local brand, mungkin aku lebih interested di situ karena mereka udah ada resourcesnya gitu. Mungkin kalau buat aku kan aku one man doang gitu. One man mungkin kalau mau bikin sendiri itu bisa 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau sama brand mungkin bisa 6 months gitu, 10 months gitu-gitu, lebih cepet. Tapi kayaknya mungkin lo harus coba sih. Harus coba ya? Harus coba sih. Seru sih kayaknya. Seru sih. Habis itu kan kalau menurut gue juga kayak zaman sekarang kayak lokal brand apa ya? Mungkin orang-orang lebih banyak nge-branch out ke mending beli lokal brand sih. Iya sih. Daripada kayak mungkin beli sesuatu yang sangat mahal tapi brand luar, nggak tahu sih. Ini preference-nya kalau misalnya kalian yang di rumah gimana? Menurut kalian lebih mending beli fast fashion atau lokal brand atau mungkin thrifting? Lo suka thrifting gak sih? Thrifting suka. Thriftingnya tapi ke pasar atau thrifting online? Online. Online. Gak pernah nyobain ke pasar dong? Waktu itu belum boleh soal COVID. Waktu itu. Harus cobain. Mau sih ke apa sih Pasar Senen ya namanya? Iya, deket-deket sini loh padahal ada pasar Senen, ada Bayoran Lama, ada Pasar Baru keren-keren. Pasar Baru ya? Iya ampun kayak gini, ini 50.000 paling. Wah iya. Iya, even kadang kalau misalnya kayak gitu lu bisa kayak dapat kayak Levi's or even Varsity yang emang bagus-bagus gitu. Kayak thrifting kalau misalkan the closest I've gotten itu beli satu bal gitu. Tapi kalau misalnya bal itu kan kayak banyak banget yang lain. Iya. Kayak ini kira-kira lo suka yang ini tapi nggak suka 5 yang lainnya bisa kayak gitu. Iya, kayak risk tapi kayak penasaran aja gitu. Karena waktu itu kan thrifting gede banget. Iya. Tapi kalau misalnya thrifting online biasanya nemunya di mana? Nemunya di Instagram biasanya. Apaan tuh yang dibelanjain? Biasa sih jaket awal-awal, Carrington gitu-gitu. Terus habis itu kayak crop shirts, jeans, enggak corduroy pants gitu. Pengen beli juga, ramai banget gitu beli ya. Work pants gitu, kayak cargos gitu-gitu. Tapi lu masih suka tetap belanja fast fashion nggak? Kadang sih. Terakhir kayak aku beli fast fashion itu cuma di Uniqlo. Itu pun kayak itu t-shirt kali, basics gitu. Yeah, basics. Kalau basics kayaknya masih oke lah. Something yang lo bakal gunakan berulang-ulang kali. Iya. Apa-apa. Soalnya emang nggak semua orang maksudnya masuk ke niche vintage market juga nggak sih? Karena buat beginner itu aku rasa banyak anxiety sama uncertainty. Kalau misalkan kalau kamu tiba-tiba dress up berubah beda banget, pasti lingkungan sekitar kayak lu pakai apa sih? Lu ngapa sih kayak gitu? Kalau begitu, apakah ada tips gimana caranya kita dress up terserah kita dengan gaya kita tapi nggak peduliin omongan orang tuh gimana? Ada 2 cara. Satu nggak peduli aja. Tapi kalau 2, kalau mau yang practical itu pelan-pelan transisi. Contoh, kalau misalkan style kalian tuh baju hitam, celana pendek, sendal jepit, mungkin pelan-pelan sepatu bisa sendal jepitnya bisa diganti jadi slip on atau kayak sneakers gitulah. Terus celana pendeknya mungkin bisa dijadiin jeans gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, slowly per 2 minggu sebulan lah kira-kira gitu. Jadi kayak ngesimpen budget juga, jadi nggak terlalu tergiur untuk impulsive buying. Bener juga sih. Lo impulsive buying nggak? Iya. Iya. We all need therapy. Oke. Impulsive buying. Tapi kayaknya kalau misalnya dengan orang-orang zaman sekarang kayak gue ngerasa banyak yang lebih aware nggak sih sama slow fashion. Memilih untuk beli barang-barang dari ethically produced. Ethically produced, yes. Di Indo makin banyak juga. Iya, setuju. Eco-friendly. Yes. Terus kalau misalnya gitu, menurut lu having followers dan kerja sebagai content creator itu membantu lo nggak? Di apa? No, just in life. In life. In general. I think yes, karena dari dulu itu sebelum aku TikTokan ya, aku sempat nyoba Instagram kan. Kayak upload sehari kayak 5 kali gitu selama kayak 1-2 tahun. Banyak banget. Iya, tapi nggak naik-naik, jadi kayak stuck aja di situ. Jadi kayak tapi dari dulu pengen banget jadi content creator, kayak I just wanna help people to look good gitu karena I feel like di Indonesia itu kayak nggak pernah habis untuk konten gitu dan I feel like karena aku anak pertama gitu kan. Jadi aku nggak punya koko yang mau ngajarin aku, tapi I feel like of all the things that I've learned, aku kira aku bisa kayak ngajarin gitu, jadi koko gitu. Oke. Rasanya kayak gitu sih. Yeah, make sense. Okay, that's nice. Berarti ada satu hot take sih. Menurut lo content creator itu pekerjaan atau enggak? Pekerjaan.
Kayak pekerjaan deh. Gue sih pekerjaan. I think at this point. Gue tahu sebenarnya, tapi it's fun. To be honest, emang gue mengakui juga it's a privilege for us Very. to have a lot of following. Kayak misalnya kita punya followers dan punya komunitas yang nungguin kita mau ngupload konten apa, terus kayak benar-benar appreciate banget kayak nge-save videonya atau nge-share kayak gitu-gitu, atau kayak sekedar komen kayak keren Kak. Keren Kak. Terus kayak gue beli loh yang lo rekomendasiin itu kayak Apalagi kayak misalkan suatu saat nanti kayak malam-malam jam 9 ya. Habis mandi kehujanan gitu. Ada message dari Instagram, "Bang, lu udah ngebantu fashion gue banget, tolong kayak bahwa udah nonton sering, thank you karena lu confidence gue naik." Itu heartwarming banget sih. Banget. Ya, kayak it's just helping each other, getting each other's back. It's really nice. Yeah, it's nice. Seru juga. Oh, kalau gitu balik lagi ke parfum ya. Yes. Any other tips kalau misalnya pengen nge-launch brand? Fragrance brand gitu ya. Yeah. Tip aku sih getting to understand fragrances, compositionnya berapa persen gitu. Dan I think moreover marketing fragrance-nya target audience-nya harus jelas gitu. Iya, setuju. Itu sih paling dari aku. Bener juga ya. Tapi kalau bisa gitu, gue lihat-lihat nih, karena lo juga punya following yang lumayan di TikTok ya. Marketingnya banyak kan lo ya? Gua. Iya. Jadi kayak your own marketing. Yes. Itu capek nggak? Lumayan capek. Gimana tuh prosesnya? Jadi menurut lo buat bikin satu brand itu mending pikirin produknya dulu atau pasarnya dulu atau marketingnya dulu? I think urutannya itu kalau buat aku ya, itu target audience dulu, product, baru market. Baru marketing. Iya. Jadi lo kalau gitu emang target audience lo sebenarnya siapa nih? Oke, kalau be spesifik target audience aku itu kayak anak yang seumuran aku kan 21 ya, anak seumuran lah di bawah 35 yang penting cowok yang mau look good, feel good, yang nggak banyak mikirnya gitu ya, smell good gitu, pengen ganteng aja, pengen attractive. Gue mau ganteng, gue mau attractive, gue harus beli ini. Udah. Iya, gitu aja. Literally target audience aku cowok-cowok yang nggak mau banyak mikir, banyak perawatan nggak jelas gitu, tapi kayak you just wanna look good, you just wanna feel good, you just wanna be the best version of yourself. Itu sih target audience aku kayak gitu. That's cool. Oke. Target audience-nya itu, habis itu baru masuk ke produk. Produk tuh lu emang prosesnya waktu itu berapa lama bikinnya? 1,5 tahun. Lama banget. Iya, gara-gara ngapain aja? COVID tuh kebanyakan reject juice-nya karena workersnya itu masuk keluar. Kalau buat kita mungkin kita diam di rumah. Tapi buat pabrik gitu ya, workers di situ hidupnya berbeda banget sih kalau gara-gara COVID itu. Habis itu baru lu marketing gitu ya. Yes. Dengan cara bikin Video. di TikTok. Tapi memang kalau misalnya dengan udah kejual 1.800-an, berapa ratus ya? Iya. 1.800-an botol itu kayak berarti kan TikTok rich lah ya. Rich banget. Ya, keren banget sih. Oke. Kudos to you. Thank you. Kalau misalnya gitu, lo ada tips nggak buat orang-orang yang pengen launching brand? Brand atau brand fragrance gitu? Atau apa aja deh? Apa aja kali ya? I think kalau misalnya aku lihat sekarang tuh kan marketing itu baik jedak-jeduk gitu ya. Oke. Bener-bener kayak cringe tapi kayak bagus juga gitu marketingnya gitu. It's really funny to watch gitu. It's cringe tapi we cannot unsee. Maksudnya kayak gue tetap nonton. Emang dia ngapain sih? Pensi mata gitu. Pensi mata akhirnya kan. Iya. Oke, kalau begitu mungkin kayaknya gue sambil baca pertanyaan ya. Boleh. Mungkin banyak orang yang mau jadi content creator tapi nggak tahu potensi uangnya datang dari mana aja. Nih, kita bakal ngupas daging di sini guys. Waduh. Oke. Boleh nggak di-spill tipis-tipis? Sebenarnya tuh cuannya dari mana sih content creator? Cuannya dari mana? Iya. I think kalau buat banyak content creator itu mereka bakal bilang dari endorsement gitu. Endorsements, yes. Endorsement atau collaboration gitu-gitu. Yes. Setuju. Oke, kalau misalnya lu inget gak endorsement pertama lu apa? Ingat. Apa? Itu kayak t-shirt gitu, baju. Styling. Iya. Tapi emang menurut gue emang ini komunitas sudah banyak banget sih content creator jujur. Tapi gue nggak ngerasa ini oversaturated, gue malah ngerasa kayak makin banyak yang keren-keren aja sih. Iya, I agree. There's so many cool people here. Kayak wow. Terus kalau misalnya di luar dari endorsements, apa lagi? I think making a business itu juga bisa salah satunya. Benar-benar. Jadi ngedirect followers lo menjadi ke
bisnis lo itu ya? Iya, kayak customer gitu. Kalau misalkan kontennya bagus dan informatif, sekalian gitu bisa di leverage. Iya, konten yang bagus itu informatif, berguna, Hmm. apalagi? Kalau bisa lucu sih. Lucu? Sih, lucu. Oke, jadi kayak informatif, berguna, sedikit komedi, apalagi? I would say yang penting kayak intentnya bagus aja sih, intentnya. Intensnya bagus. Oh iya, iya benar. Oke, kalau gitu jadi ini gue bentar. Potensi cuan itu sebenarnya banyak ya. Gue juga ada ngerasa satu sih kalau misalnya lo naruh keranjang kuning juga di TikTok kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa lo affiliatein ya. Jadi emang lo benar-benar sebagai content creator tuh lo bisa muter uang tuh dari mana aja. Oh ya, itu actually a new source of income kalau misalnya dari content creator di TikTok. Soalnya dulu tuh TikTok Shop kan belum ada ya. Pas aku baru mulai itu, there's no such thing as online shopping in TikTok Shop, guys. Bener-bener nggak ada. Kalian harus ke toko lain atau beneran kayak datang ke physical store gitu buat beli. Sekarang Ada TikTok Shop. TikTok Shop gampang banget gitu. Iya, lo kayak tinggal klik bayar, bisa pakai paymentnya apa aja, dan kadang suka gratis ongkir, banyak potongan Diskonnya kupon. gede-gedean. Iya, jadi kayak even though ada satu sih, gue juga ngelihat banyak misal content creator di TikTok misal in real life versus di website misalnya. Kayak mungkin mereka tuh banyak banget beli barang, tapi gue malah ngerasa itu bisa di pre-love lagi. Bisa banget. Lo bisa beli, terus lo review, kalau lo suka lo pakai for a long time. Kalau misalnya lo kayak biasa aja sama itu, pengen ganti ke kayak style lain atau gimana, bisa di pre-love. Bisa banget. Dan orang-orang lain malah banyak yang pengen nyobain itu, bisa dapat dengan harga second hand tapi dengan kualitas bagus. Jadi sebenarnya jadi Muter content gitu. creator tuh muter banget gitu ya guys ya. Banyak opportunities lah dari content creator. Cuannya aku rasa limit itu nggak ada gitu dari content creator kalau misalkan pengen Limited cuan. does not exist. Okay. Yes. Oke, wow. Lumayan juga ya. Oke. Lumayan banyak. Oke, in working with brands, kamu ada tips gak buat content creator pemula? Pemula, Gimana sih caranya biar diajak kerjasama sama brand? Soalnya kan sebenarnya content creator tuh gimana ya? Itu mungkin itu passion, lo suka, tapi lama-lama jadi hobi, lama-lama jadi konsistensi, lama-lama kalau misalnya itu jadi tempat nyari nafkah, menurut lo gimana tuh? Kayak menurut aku baik lagi kayak yang kita ngomongin barusan tuh, konten itu harus informatif dan membantu orang gitu. Kayak kalau kita bisa ngebantu orang itu, kayak kita langsung dilihat kita ada value. Bener, kita ada value. Oke. Make sense. Tapi kalau misalnya, berarti itu juga kalau misalnya lo ngerasa lo bikin konten yang emang berguna, followers lo juga ngerasa lo tuh ada value yang kayak emang orang ini worth it buat di follow. Brands juga pasti juga kayak ngiler juga gak sih? Ikutan. I want my stuff to be worn by him, misalnya gitu. Iya, karena banyak brand itu juga nyari orang yang bisa masuk ke image brandnya juga gitu. So kind of like a mini spokesperson for like. Yes, mini spokesperson. Gitu. Oh, masuk. Oke. Kalau misalnya gitu, ada satu. Ini pertanyaannya out of context dari semuanya. Where do you see yourself in 3 to 5 years? 3 to 5 years. Iya kan. Misal 5 tahun lagi, lu pengen jadi apa? 5 tahun lagi ya? Maybe you're a family guy, atau I wanna build business, kayak mau bikin business. Actually that's a great question karena aku tuh orangnya kan kayak spontan dan in the present banget ya. Aku nggak banyak mikir kayak, jangan kan 5 tahun lagi, kayak minggu depan aku nggak tahu mau ngapain kan. Why? Kayak it just comes by gitu. Oh, jadi lu orangnya kepikiran eksekusi. Langsung aja spontan gitu, nggak mikir 2 kali. Iya. Tapi in 5 years ya, let me give it a thought. Kalau in 5 years, I would say aku pengen bikin business yang, I think my ultimate goal itu ujung-ujungnya itu to help guys to be attractive gitu loh. Kayak bisnis aku bakal revolving around that gitu. Making every guy out there attractive. Karena aku tuh dulu bisa dibilang kayak aku cungkring banget 50 kilo gitu. Jadi kayak sempet kayak jadiin kambing hitam kadang gitu di kelas gitu kan. Kan ada di kelas itu ada class clown, ada yang popular kids, terus ada yang lucu gitu mukanya. Aku yang mukanya lucu kayak di saat itu. Jadi kayak I feel like in 5 years aku pengen bikin community lah of guys yang ada goal mau jadi attractive gitu, which is a fine goal in my opinion. Karena di show itu gak gampang guys. Focus for guys. Yes. I wanna look good. Okay, that's a noble thing to do, I guess. Yes. Iya sih, gue agree juga mungkin kayak banyak orang yang kekurangan role model. Iya. Yang akhirnya mencari orang-orang kayak content creator yang di TikTok itu untuk jadi ngajarin gue hal-hal yang gue nggak tahu. Mungkin bapak gue nggak ngajarin, abang gue nggak ngajarin. I agree. Shave, what to use, kayak gue pakai apa gitu. Iya. Akhirnya people like you decides to be
Everybody's brother. Oke. Koko internet. Koko. Internet. Oke, Iya. oke, make sense. Oh, menarik juga. Oke, kalau gitu so far jadi content creator. Pesan-pesannya gimana? So far it's been a blessing karena kayak tiap hari aku bisa kalau jadi content creator ya guys ya, kalau kalian udah lakuin lama ini itu bukan jadi kerjaan lagi, itu jadi hidup, jadi way of life, lifestyle banget gitu. Benar. Every waking minute pikirin ini bisa ngebantu orang atau enggak, ini konten bagus atau enggak, ini ada orang yang bisa benefit atau enggak dari situ. Jadi kayak overall kalau misalkan emang tujuannya di situ emang pas, bakal kelihatan kok. Okay. That's nice. Oh, thank you. Oke. Lumayan berat ya? Iya, berat banget. juga ya. Tapi kalau gitu lu kedepannya masih tetap akan menjadi content creator? Yes. Very, so yeah. Very. Nice. Lumayan juga ya. Lama juga ya. Iya, berapa lama sih kita? Udah berapa lama ya? Udah apa live-nya? Iya. Oh, live-nya sejam. Masih ada lagi yang diobrolin nih. Masih ada, dia ada spill apa gitu tadi ya? Iya. Nih, tapi sebelum kita mau spill nih gue bakal ngomongin tren. Trends. Iya, karena memang TikTok ini kan tempat semua tren itu naik ya. Kita akhirnya tahu banyak tren tuh kan dari TikTok. Mungkin bulan depan tiba-tiba ada sepatu apa lagi, Iya. kan ada style apa lagi nih gue nggak tahu misal gitu kan. Ini gue ada mau nanya nih, ini karena lagi Piala Dunia. Oh, nonton bola nggak sih? Dikit ya? Dikit. Oh, dukung siapa? Jepang. Jepang kemarin baru. Wah. Keren banget. Itu masih masuk ya? Masih. Masih nggak mau tahu lah. Masih aja, nggak mau tahu dah. Ya yakin nggak yakin sih. Cuman gitu gue juga jujur gue kayak nonton kayak gitu beritanya jujur semua dari TikTok sih jujur. Iya sih. Gue ngeliat kayak gitu. Highlight reel ya. Iya. Nggak ada yang goal, Yoshida, boom. Itu keren sih. Iya. Tapi kalau gitu lu familiar nggak sama style blockcore? Familiar. Familiar. Pernah nyoba? Pengen nyoba tapi belum sempat beli jersey. Oke, kalau gitu nih gue mau jelasin dikit aja. Jadi guys, blockcore itu kan jadi pemain bola kan emang selalu pakai jersey ya. Tapi di tahun 90-an tuh emang lagi ngetren pakai jersey tapi bawaannya tuh pakai jeans, pakai sepatu. Misal kayak zaman sekarang tuh lagi ngetren pakai Adidas Samba. Pernah nyobain nggak? Pengen nggak? Pengen. Kalau gitu memasuki ngomongin sneakers juga ya. Pengen nyobain. Lo BTW paling suka sneakers apa? Coba 3 sneakers yang menurut lo kayak lo suka banget. Suka banget ya? Iya, 3. Karena kalau pakai Jordan yang aku suka itu University Blue. Itu aku suka, lumayan bagus. Iya. Yang resellnya mahal. Apa aku beli? Kayaknya nggak sampai deh. Tapi bisa mimpi, bisa nabung gitu. Iya. Oke. Kedua, aku suka New Balance 942 yang grey, yang chunky that sneakers gitu. Yang very chunky. Tapi New Balance menurut lo kayak sekarang bau-baunya ngeluarin model terus gue liat kalau lu ini ganti. On fire banget sih, powerhouse kayaknya. Kayak banyak banget orang-orang pakai New Balance menurut lo karena apa? Karena awalnya itu gara-gara collab sama Aim Leondog yang 550 itu. Nanti kita bakal ngobrol gitu juga tuh. Itu ski juga kayak gimana? Itu stylish, comfortable tapi kayak memang siluetnya kayak klasik aja gitu. Menurut gue New Balance itu trendy atau klasik? I would say classic sih. I would say classic. Okay. Jadi itu bukan tren. So New Balance is going to stay. I think New Balance prediction aku New Balance is gonna stay for like the next 15 years. Wow. Yes. Lama ya. Iya. Tapi tergantung kalau mereka juga kayak menyesuaikan dengan. Yeah, I agree. Okay. Oh, because you're a guy that likes controversial, I wanna ask. Iya. Ngikutin hektiknya Balenciaga nggak? Ngikutin dikit. Lihat-lihat aja di TikTok soalnya banyak berita gitu. What do you think? Do you have a take on it? Aku masih tanda tanya banget ya. Tapi soalnya I don't know much about it, not my expertise on like fashion drama. Tapi do I have Balenciaga? Nggak punya. Karena nggak sempet beli, nggak punya duit. No money. You can buy other stuff. You can buy other stuff for that much amount of money. Iya, mahal banget satu piece tuh kayak bisa speed. Tahu nggak yang trainers itu yang kayak Kosaki yang panjang itu dulu? That was like 11 juta gitu. 11 juta. And then like kayak crazy. Trainers yang kayak bentuknya kayak ban itu 18 juta terakhir gue lihat. 18 juta. Tahu lagi. Oh, yang ban roda itu? Ya. Yang warnanya kayak ada warna abu-abu kayak I want it. Tapi jujur with all the scandals, I'ma just leave it. I think iya sih. Nah kalau misalnya blocker tuh lu kayak harus cobain deh.
Mau banget sih ya. Sepertinya abis ini kalau misalnya Jepang malah jadi masuk nih ke babak selanjutnya, lo kayaknya harus beli jersey-nya. Wajib, pasti beli. Abis itu lo style walker. Pasti. Abis itu lo datang ke event USS. Ayo, boleh banget. Itu. Kalau Jepang menang, which I hope they do win. Ya, itu keren sih. Iya. Tapi kesian juga Jerman nih. Bye-bye bulan. Anyways. Kalau gitu pernah ada satu nih, kayaknya menurut gua lagi marak-marak banget di TikTok, di IG, di Pinterest juga. Gorpcore. Apa itu? Gorpcore. Oh, goth ya. Gorb. GORP. Jadi Gorp. Gorpcore itu, jadi benar-benar style yang kayak outdoor. Sebenarnya tuh kayak kalau misalnya lu dandan pakai North Face, kayak baju-baju North Face, tapi Gorp ya namanya? GORP. Baru denger, first time hearing it actually, baru pertama kali denger. Kalau gitu gua mau nanya outfitnya menurut lo itu keren atau enggak? Atau lu mau kira-kira mau coba atau enggak? Kayak gini. Gimana tuh? Pasti lihat, pasti sering lihat lah. Aku kira ini kayak awalnya yang pertama itu techwear, yang kedua itu lebih ke ini namanya apa? Gorpcore ini ya? Iya, kayak gini. Oh, ternyata ada namanya. Asterix. Yang pakai kayak gini-gini nih. Nah. Oh, itu bukan techwear maksudnya? Guys. Kelihatan nggak sih? Ya kalau misalnya nggak kelihatan coba Google Gorpcore. Gorpcore ya. Yes. It's there on the list. Yes. I have to ask you. Menurut lu gimana? I think it's really cool karena ini tuh chill banget gitu. Coba aku kasih lihat kali ya di sini. Chill. Kayak gini gitu. Very chill, relaxed dan kayak your effortless look gitu loh. Effortless tapi mungkin kelihatannya gimana ya? Bagus nggak sih? Kayak ada character gitu ya. Kayak apa? Jutek tapi kayak good looking gitu loh. Iya, jutek good looking, effortless tapi kayak I'm freaking cool. Banget. Lo kayak harus coba sih. Soalnya kan gue liat-liat gue kayaknya suka earth tone nih. Iya. Kayak mungkin lo harus coba. Tapi kalau misalnya lo lebih suka fit atau yang lebih classy, lebih sleek gitu. Kayak udah lewat deh masa gua. Udah lewat ya? Sepertinya kayak udah lewat deh. I think at this point I'll try anything. I'll try anything at this You point. should. Kalau misalnya suka explore, tapi sepertinya ada satu nih, gue nggak tahu nih lo mau explore atau enggak. Apa itu? Y2K. Year 2000 Britney Spears and Justin Timberlake. Aduh, Y2K ya? Iya. Wah, siluetnya greget sih. Iya, greget nih. Kalau misalnya cewek kan kita mungkin tahu kayak big pants, little tops, sunnies, kayak. Tapi kalau cowok, Y2K pernah nyoba nggak sih? Oke, Kayak ingin menyentuh. ini mungkin bisa hot take juga nih. Menurut aku orang yang bisa pull off Y2K itu orang yang udah develop style-nya dan orangnya itu I would say lean. Lean itu kayak I would say in shape lah, in shape aja gitu. Karena siluetnya itu nggak norm lah, it's not the norm gitu. Tapi challenging juga karena there's a reason why semua nggak bisa pakai gitu. Oh iya. Lebih ke itu ya karena itu bukan itu style as an era sih. Era tahun 2000-an. Sih kayak kita baru lahir gitu kan. Baru lahir. Ya, we've belum melewati itu gitu. Tapi pengen nyoba nggak sih? Pengen sih. Cobalah. I think at this point I'll try anything. Anything. How about guys, cowok-cowok yang dandannya kayak Harry Styles? Keren. Harus dicoba. Lo pengen coba? Nail polish-nya sih menarik loh. Lo, what do you think about nail polishes on guys? I think Pernah nyoba? belum pernah actually. Belum pernah. Coba. Kalau Dekat sini ada. mau mainin. Keren sih. Okay. I like it. Kayak I think it pushes the boundaries of what can be done gitu. Karena Indonesia kan punya fashion style tuh masih I would say in development gitu loh. Yes. Jadi kalau misalnya ada image atau yang bisa break the internet tuh jadi trend gitu, by all means itu bakal naikin kayak kita punya standard sedikit demi sedikit gitu. Oke. Masuk akal. Tapi BTW kalau misalnya yang warna kayak earthy tones kayak gini kayak Emilio Ondori itu namanya ternyata normcore. Normcore. Actually favorite style aku sih lihat Instagramnya Aimee Leondok ya. Karena Perfect style. Gue ngeliatnya adem tapi kayak dia effortless. Tapi kalau kita coba kayak gitu sebenarnya agak susah. Panas sih. Siluetnya juga keren banget cuttingan dia. Iya, tapi cuttingannya I agree, I admit. It's cool. Oke, nih kita akan memasuki sesuatu yang bakal gue spill nih. Lu kalau misalnya ngonten di TikTok, biasanya suka pakai hashtag gak? Kadang. Hashtag apa yang menurut lu wajib kudu harus banget tuh pakai? Kudu. Kalau misalkan buat fashion nih. Ini gaya gue. Nah,
Ini gaya gue. Gitu guys, jadi BTW ini gaya gue. Lo biasanya makanya tuh konten fashion kan ya? Iya. Oke. Nih, kita mau spill sesuatu. Jadi, tanggal 9 sampai 11 Desember ini Urban Sneaker Society bakal bikin event. Jadi, nanti bakal ada event USS. Lu familiar nggak sih sama event USS? Familiar. Last year aku ikut malah. Oh, ikut. Di JCC kan? Iya, Nah, rame banget. tahun ini bakal ada di JCC lagi, tapi makin gede. Hall A sama B, ya nggak? Hall A sama B. Ya kalau misalnya tahun lalu, kalau nggak salah Hall A doang nggak sih? Hall B doang. Itu tuh bakal gede banget. Lo ingat nggak yang tahun lalu tuh segede apa? Kayaknya aku mau, kan jalannya kan kayak gini ya, kayak gini gitu. Itu aku kayaknya depan belakang aku ada 10 orang jalan kayak per detik itu kayak diem bentar, jalan dikit, diem bentar, jalan dikit. Saking ramenya. Saking rame. Di weekend itu. Itu weekend loh padahal. Nah ini tuh jadi event yang tahun ini, karena emang ini kan annual event ya, kecuali waktu kemarin itu pas pandemi emang sempat vakum dulu. Tapi sebelumnya ini tuh kita sempat ada event di Asta. Itu waktu itu tuh misal contohnya ya, kenapa bisa sampai serame itu karena guest yang bakal datang dan rilis special rilisnya itu ada banyak banget. Jadi misal kemarin itu waktu di Asta waktu itu ya ada kayak ya itu sepatu Kompas rilis terus bener-bener ngantri tuh sampai luar. Gitu. Wow. Wah kacau banget sih. Even day one yang tahun kemarin yang USS 2021. Itu yang boothnya warna hijau bukan sih? Hah? Boothnya Kompas warna hijau kan ya? Kemarin itu warna hijau terus habis itu yang kemarin yang kemarin tuh bener-bener boothnya tuh gede banget. Dan nanti Kompas juga bakal ngeluarin special drops mereka. Gak cuman Kompas, bener-bener lo kalau lihat Instagramnya Urban Sneaker Society sekarang itu tuh ada banyak banget lokal brand dan brand-brand juga yang dari luar itu tuh ada banyak banget. Ini direkomendasi banget di siap-siap nabung. Jadi siap-siap nabung kayak gue sekarang. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Gue nanya, gue jawab lagi. Ya? Pokoknya tanggal 2 nih guys. Ini berarti ada beberapa hari lagi nih sampai tanggal 9. Tanggal 9 itu hari Jumat. Jadi itu benar-benar minggu depan hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend bakal ada event Urban Sneaker Society. Nah, kalian kalau misalnya mau beli tiketnya bisa langsung di Tokopedia. Tapi kalau misalnya kalian mau tiket VIP-nya, which is kayaknya nggak, tiket VIP nggak bisa dibeli kan ya? Tiket bisa VIP ya? itu nggak bisa dibeli dan kalian tuh bisa dapetin tiket VIP-nya kalau misalnya kalian konten di TikTok dengan hashtag ini gaya gue yang kayak lo pakai dari kemarin. Yes. Nah, jadi kalian pakai hashtag itu dan nanti pemenangnya bakal diundi. Nah, pemenangnya tuh bakal diundi dan bisa dapetin 10 tiket VIP untuk ke event USS. Dan kalian juga bisa dapet mystery sneakers. Sneakers itu kalau nggak salah ya, mungkin kayak Jordan tapi kayak mahal banget kalau nggak salah itu Chicago yang. Wow. It's still a mystery. Nanti kalau misalnya kalian yang menang sih tau gue ya, gue juga penasaran. Tapi gue juga ikutan loh challenge-nya. Gue juga ikutan, semoga menang ya. Ya semoga menang ya. Tapi kita kan dari tadi ngomongin content creating nih. Kira-kira kalau misalnya dengan hashtag ini gaya gue ini, lo ada usul nggak? Kira-kira konten apa yang bisa dibikin pakai hashtag ini gaya gue? I think untuk target audience aku ya anak-anak kuliah gitu ya, bisa bikin outfit ke kuliah, outfit weekendan, cafe gitu. Jadi kayak apa sih yang bikin kalian tuh pede pas keluar rumah gitu. Itu kayak bagus banget buat dipakai hashtag ini gaya gue. Setuju. Terus kalau misalnya hashtag ini gaya gue yang menurut gue ya, gue saranin sih lo upload sebelum eventnya ya biar lo ada kesempatan buat menang. Jadi cara ikutnya lo tinggal bikin video pakai hashtag ini gaya gue dan gue ada beberapa rekomendasi sih kalau untuk konten. Yang pertama styling outfit, satu outfit juga nggak apa-apa. Misal lo mau styling jaket yang mau lo pakai buat ke acara USS gitu. Terus habis itu misal mix and match beberapa outfit, soalnya kan outfit USS kan 3 hari nih acaranya. Ini barangkali kalau misalnya lo mau datang semua harinya tuh agak boncos sih tapi gue rasa ya. Iya. Itu lo bisa bikin styling outfitnya atau mungkin brand-brand yang lo tertarik, yang lo nggak sabar pengen lihat di USS tuh apa aja. Bisa lo bikin konten apa aja, pokoknya pakai hashtag ini gaya gue. Dan nanti 10 pemenangnya itu bakal dapat 1 tiket VIP dan juga sneakers yang misteri ini. Tapi obviously bakal mahal dan special edition. Jadi kalian harus banget ikut challenge hashtag ini gaya gue di TikTok. Begitu. Betul sekali. Itu mantep banget sih. Ini kita biar lo semakin semangat nih, gue mau spill lagi kira-kira event USS tuh isinya ngapain aja sih? Nih waktu tahun lalu lu ngapain aja? Belanja, kilaf, impulsive buying. Habis berapa? 5 juta. Hah, itu beli apa aja? Banyak, beli brand-brand dari hotel, Blanc Studio, beli apa ya, Superigo. Superigo juga Underrated banget, underrated. Gitu ya. Superigo tuh mereka asal Bandung sih. Oh iya. Itu aku beli cargo pants 1, itu enak banget. Cargo pants mantep banget. I have one too. They're cool.
Terus kayak kalau untuk tahun ini ya, misal contoh ada apa tuh? Oh, wah ada yang mau di-spill guys. Oke, jadi as you can see nih kayak sekarang nih gue lagi pakai Varsity dari USS tahun 2021. Itu udah lama banget, tapi collab sama Real Time Riot dan tahun kemarin tuh ada juga warnanya hitam sama merah. Merah. Gitu. Yang gue nggak kedapatan sih itu, sold out. Bisa. Biar lo nggak sold out, lo harus datang ke USS karena yang tahun ini collabnya sama Subaru. Subaru, udah liat belum? Belum. Lo harus lihat. Ini collabnya sama Subaru guys. Jadi USS tuh bikin Varsity sama Real Time Riot tapi collabnya sama Subaru dan katanya nih Subarunya ada yang mau di giveaway. Jadi Mobil satu mobil. Iya, lo bisa jalan-jalan ke USS terus habis itu tiba-tiba lo bawa Subaru. Bawa pulang Subaru guys. Pusing, telepon Jejo. Itu serem banget, keren banget. Nih bentar ya. Mana lihat Varsity kayak gimana? Oke. Real Time Riot. Ini keren banget sih, lo harus lihat sih ini. Posnya kok hilang? Posnya hilang kan? Mungkin kalian berarti lo harus datang. Harus datang ya? Berarti lo harus datang. Oke, kalau gitu harus datang guys. Terus katanya nih bakal ada Bobby Hundreds. Jadi tuh ada brand namanya Bobby Hundreds tuh, brand namanya Hundreds kan. Nah itu dia bakal datang. Terus nanti misal kalau lo mau ketemu dia tuh bisa tinggal beli merch-nya gitu. Nanti lo bisa meet and greet gitu lo sama dia. Wih. Pokoknya keren banget. Terus habis itu ntar katanya kayak ada mau dinner juga lah. Pokoknya pokoknya banyak banget yang bakal happening nanti. Kayak banyak hadiah banget ya di USS event ini untuk tahun ini. Jadi menurut gue tuh event USS tuh yang wajib banget lo pergi tuh jujur satu ya vibe-nya sih. Jujur gue nggak FOMO, mau party apapun gue nggak FOMO. Tapi kalau event USS gue FOMO. Kalau gue nggak ikut gue mau nangis aja. Gue harus ikut itu satu. Dua brand-brandnya yang ngeluarin special release yang ada banyak banget itu. Kalau at least sekalipun gue nggak beli, gue pengen lihat-lihat aja sih. Megang-megang 3 jam, nanya-nanya terus pergi aja gitu. Lu datang dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Biasa datang siang gitu, mungkin kayak jam 2. Jam 2 gitu, sampai sampai tutup sih biasanya sih. Sampai tutup ya, sampai tutup. Iya, terlalu banyak eye candy gitu. Eye candy. Tapi di situ juga menurut gue tuh banyak yang affordable juga soalnya banyak lokal brand. Jadi sekalipun lo kayak ya di sana tuh pasti ada aja yang bisa lo belanjain dan menurut gue style-nya Betul juga banget. makin kesini gue lihat style-nya tuh makin beragam. Dan kalau misalnya lo suka selain lokal brand, di situ juga ada tempat-tempat beli sneakers yang retail dan resell. Jadi nanti bakal ada Atmos, bakal ada Invincible, itu tuh mereka semua tuh ada. Oh iya? Iya, ada. Wah guys, nggak nabung doang ya, dan juga actually dari tahun lalu itu pas aku ke JCC terakhir USS event itu, aku actually expand style aku lumayan banyak di situ. Kayak misalkan kalau kalian ada nonton aku dulu itu, aku fit is king banget kan. Ini aku beli tahun lalu loh di USS JCC waktu itu. Masih kepake banget. Oh, longevity. Dan wah gila sih. Kalau misalkan mau expand style kalian, horizons kalian, pasti harus wajib ikut sih. Benar. Dan menurut gua yang bahasa kasarnya brand-brand yang buka booth di USS itu juga kayak yang keren-keren banget. Setuju banget. Iya, yang keren-keren banget. Misalnya kayak gini kayak hotel. Lo bisa beli Varsity. Dan kalau misalnya lo nggak terlalu ini sama local brand tuh sebenarnya di row-row yang agak gimana ya? Itu kan jadi jalannya ngiter gitu kan. Kayak ular gitu. Juga vintage shop. Barang-barang yang jual vintage. Kayak baju-baju NASCAR gitu ya? Iya, baju-baju NASCAR, Varsity, terus habis itu yang kayak misal kayak ada Ferrari, Scarface, I don't know. Banyak banget, misalnya contohnya kayak Grateful Shop House gitu-gitu tuh kayak ada banyak gitu. Jadi emang gue saranin tolong ditabung sedikit, jangan belanja dulu sampai weekend ini ya. Iya, simpen gaji dari bulan lalu, Iya, disimpan dulu. Kalau salah nih, kalau misalnya kalian mau langsung aja beli tiketnya, bisa kalau misalnya takut kehabisan atau gimana, bisa langsung beli di Tokopedia. Harganya itu 100.000 per hari ya. Per hari. Tapi kalau misalnya kalian pakai Mandiri bisa diskon 30%. Jadi wow. Ini nggak ada di brief gue, cuman tadi gue baca, so gue mengikuti. Jadi kalau misalnya pakai Mandiri, lo bisa dapetin tiketnya cuma dengan 70.000. Wow, lumayan banget. Ya, lo kalau misalnya boleh pilih nih datang hari 1, 2, 3, lo milih hari berapa? Gue sih 1 atau 2 atau 1 sama 3. Pokoknya hari pertama harus datang. Hari pertama tuh, wah. Emang ada apa hari pertama? Itu rilis Kompas itu. Ada banyak banget sih, kayaknya nggak cuma itu. Lo tau gak sih yang Kompas sama Boy Pablo? Tahu yang itu bukan sih? Yang baru di syuting itu? Iya, yang bintang-bintang. Keren banget, sumpah. Gue kayak sampai kayak, gue pengen tapi gue nggak tahu bakal dapet apa enggak. Aduh, tapi keren banget. Local brand kebanggaan sih. Local brand kebanggaan. Iya. Wah, gila. Banyak banget ya.
So many stuff actually. Tahun ini kebanding tahun lalu ya. Yang aku denger tahun ini tuh kayak 10 times lebih gede gitu. Oke, ini sekarang karena kita lagi ngomongin USS nih, gue bakal ada satu quiz nih buat lo. Quiz. Iya. Jadi gue mau lo rate this fit. Oh. Sini. Sekarang langsung nggak tahu kan? Nggak tahu. belum lihat. Oke, ini caranya gue kesana nanti gue tunjukin kali ya. Oh ada. Ada. Kayak gimana bentuknya? Oke. Coba. Nih kita outfit pertama. Rating 1 sampai 10 gitu ya? Yes. 1 sampai 10, tapi tolong lo bahas juga. Lo bayangin ini outfit yang kalau misalnya untuk dipakai ke acara USS Beach. Oke. USS Ya, di sisi. Oke, ini fit yang pertama. Wah, Tapi fit yang kayaknya- pertama ya? Tapi kayaknya nih jaketnya sama kayak jaket yang gue pakai. Sebenarnya ini gimana menurut lo? Ini fotonya by Valdo Studios Wah. Instagram ya. Menurut lo gimana outfitnya? I think ini pas banget sih. Pas banget ya? Ya, buat pas banget. event se-prestigious USS. Iya. 1 sampai 10 gimana, Rin? I would give it an 8.5 out of 10. 8.5, that's benchmarknya tinggi ya baru mulai guys. Cuma nih gue Yes. mau spill aja nih, ada banyak. Wah, Oke, ada banyak. Jadi satu-satu ya. baik sih. Ya. Oke, ini would you wear this? Gue tambahin tuh pertanyaannya. Would I wear that? Belum pernah. Belum pernah. Apa aku bakal pakai? Enggak sih. Gitu. Karena celana pendek. Oh karena ya udah ganti celananya. Oh, kalau ganti celana oke banget. Oke. Kalau jaketnya aku pasti pakai. Cuman celananya aja pendek gitu. Oke, make sense. Oke, terima kasih. Oke, ini lanjut nih. Tadi kan kita udah Oke. ngomongin ini Y2K nih gue liat-liat nih. Iya. Ini menurut lo masuk nggak sih Y2K atau enggak? I Atau think- emang ini personal style-nya dia aja yang begini? Karena again, style itu pembawaan diri. Kalau kalian lihat fotonya itu dia tuh confident banget, sangat pede gitu ya. Jadi aku rasa bisa juga dibilang style sendiri. Apa bakal masuk? Menurut aku masuk sih. Aku masuk bisa. Keren. Bisa banget buat Ini dipakai. Kalau misalnya kita teliti lagi nih dia pakai apa? Dia pakai mesh top atau gimana ya? Dia pakai itu Itu kayak kayak fitted top aja ya. fitted top. I thought that's a Taylor Swift merch from the early Oke. 2000s aku kira. Tapi ini bener-bener kayak menurut gue emang ini kayaknya early 2000s versi sekarang sih. Soalnya tuh kalau lihat grafiknya ya kan. Sama aksesoris yang dia pakai Aksesoris. gitu. Oke, ini kalau misalnya kita lihat-lihat aksesorisnya ini jam tangannya apa tuh ya? Casio. Tapi yang 1970, 1980s gitu-gitu yang model tua gitu. oke, ini Kacamatanya juga sih kacamatanya. Oh iya, kacamata sekarang lagi zaman ngetren Oakley ya. Oakley, yang sporty bahkan masuk Iya, juga. Iya, benar-benar. Terus habis itu dia pakai kalung. Terus dia juga showing the Sa- Calvin Klein. Bold banget sih itu. It's bold. Bold yeah. banget. And the dunks. Dunks. He's wearing sneakers. What can I say? Dunks are Dunks are, what do you, any hot takes on dunks? hot takes on dunks. I think it's a better version of Jordans. Okay. Yes. Do you own one? Lo punya nggak? Enggak. Pengen beli satu yang pine green, tapi Pine green. tapi ada yang tag oranye itu kayak berapa? 7 juta atau expensive. Michigan deh? I think so. Off-white deh, off-white. Oh, I think so, yeah. it's expensive. Really expensive. Tapi Expensive. itu dream dunk lah, dream dunk I would say. Oke, tapi ini gimana kalau di rate 1 to 10? 1 to 10 kalau dipakai ke 1 to eventnya 10, ya. Oke gini, 1 to 10 buat dia. Buat dia, I would give it a 7. 7? Oh, 7. oke. Tapi, would you wear it? Nah, terlalu eccentric. He's picky! Yes. You like it, oke. Lanjut, we have Alea Malika. Here's Alea, a friend of mine, a friend of ours. Ini outfitnya cakep banget ya guys. Ini gimana menurut lo? Coba kita telaah dulu outfit yang dia pakai nih. Dia Itu apa pakai itu? outer, dia pakai outer. Outer, terus itu dia pakai skirt sama itu bukan crop top ya? Jadi I think crop top. Crop top ya? Top. Terus habis itu Dikasih lihat? mana Yuk bajunya kasih nih, lihat. guys? Bajunya, Oke. yuk kita kasih lihat kali ya. Oh, gini ya guys. Ini kira-kira outfitnya tuh menurut gua kalau cewek-cewek di USS tuh baby gitu sih. Baby ya? Kayak emang ABG gitu ya? outfitnya tuh kayak iya baby girl. Baby girl. Ini oke sih, and the Goyard bag. Wah. Honestly, I think Honestly, the fit is expensive. even if it's not, it looks really good. Yeah, it looks good on her. Iya. Very good. Dia kayak pantofel pakai white socksnya tuh lucu sih menurut gue. Jadi dia kayak Iya. mix and matchin, tapi dia pakai celana pendek gitu. Dia laid back, tapi
Kayaknya dia udah siap belanja. Siap belanja. Muka-mukanya dari tote bag-nya yang super besar dan sepatunya yang kayaknya nyaman. Iya. Kayaknya with the socks ya. I think it's comfortable and cute. Very Gimana? cute. 1 sampai 10? I have to say, if I were to imagine a dream girl, yeah, I want her style to be like that. Not gonna lie, serius. Oke, Lea. Iya, stylenya bagus banget. Oke. Kayak fits kayak gitu aku suka. I give it a 10. That's cool. Give it a 10. Iya. Lea gets a 10. Oke, lanjut. Ini boleh dilihat gimana. Ini masuknya ke banyak ya. Indie gak sih itu masuknya? Iya sih. Indie ya? Indie tapi kayak gua nggak Indie tahu workwear ini gitu ya? Gimana kayak bener-bener makhluk Jakarta Selatan. Gua nggak Anak tahu nih Jaksel, dalam bahasa ini anak Jaksel. Abang-abang keren ya. Hmm. Kita fire round nih sekarang nih. Rate ya, 1 to 10 ya, 5 round ya. Honestly, because ini preference aja guys ya, I give it a 5.5. 5.5. Yeah. The shoes tuh. Oh, shoes. They're cool. Shoes are really nice, chunky. Lanjut, ini. Oke, ini lanjut. Ada style lagi nih buat cewek. Neon green shoes ya. Ya, Wah, kinda new. kinda new. Kinda new, Sweatpants, chill, I give it a 8. 8. 8. Oke. Karena pretty confidence gitu. Desi. Karena stylenya bagus gitu. Membawa diri. Bagus, comfy. Oh, kalau ini lebih hotter. Wow, lebih revealing. Tapi gimana? Pretty. I would give it a 7. A 7. Yes. Okay, so you like the last one better? Yes. Kayaknya mungkin juga kalau cewek-cewek kayak bajunya baggy-baggy gitu tapi kelihatan mereka comfy ya. Oh, Lumayan. this one. Oh, hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Dia biasa pakai treadmill lagi, styling baju. Wah, dia kan yang beli itu kan yang Balenciaga yang roda itu. Yeah. Itu mahal banget sih. I would give it 18 a His fit gimana? wah, gila sih ini high fashion. I would give it a 7.2 out of 10. I give it a 7.2. Would you wear it though? Yes. Actually no, 8.2. 8.2. Oke, lanjut. Bapak kita semua, Alex. Oh my god, the founding father of high fashion Indonesia. Leo tuh baru. Leo too. Damn. Alema 9 lah. 9. 9. 9. Anything he wears lah ya. Anything he wears a 9 and above. Very cool. Now this one, statement pieces. Wah. Wah, itu bold banget sih. Bold AF. Bold. I'd give it a 6. 6. But for his personal style, I think Personal style dia 8, He's- 8 plus gitu. But for me, I give it a very- 6. dia kayak abangnya kayaknya senyum banget. Kayaknya he's feeling himself. He's feeling himself. Like, Slay. now this one, Ya betul. the tiny bikinis. Yang cewek atau yang cowok rate-nya? Both Both. handy. The guy 8. 8. Okay. The girl. The girl 7.5. Okay. But they slain though. Yes. You guys Very cute. parah banget. Kalau ada pacar tuh bisa kayak gini-gini nih. Cute Iya, couple bener, outfits bener, gitu. bener, couple, tapi kayak Gemes mereka banget. Bold banget ya. Iya. Kalau begitu nih. Terima kasih banyak nih. Kita hari ini Gila. kita banyak banget yang diobrolin ya. Wah, dari content creation, USS. Gak menyangka juga ternyata itu seperti satu buku sendiri ngobrol sama lo kayak gitu. Bener-bener. Ini kayaknya kursus menjadi content creator banget. Bisa, Menurut gue. baik daging. Itu banyak banget kayak bener-bener step by stepnya, behind the scenes-nya, tuh kayak experiences yang lo pernah laluin tuh kayak sebagai content creator tuh ada banyak. Pakai hashtag mana yang bener. Iya. Even wah itu banyak banget sih. Banyak Style banget. changes ya kan, Iya. trends, ya kan, community-nya. Innovating yourself gitu-gitu. Punya purpose yang bagus. Itu keren banget sih. Tapi oke, final question nih. Jadi Iya. are you coming to USS 2022? Can I swear? Yes. Fuck yes. Ya, oke. Let's go! Oke, let's go. Ini kita benar-benar gue nggak sabar banget sih karena ini kita bakal Banget. ketemu kalian semua kalau misalnya kalian tuh harus datang sih. Dan menurut gue tuh nggak cuma dari Jakarta, benar-benar kayak people around Indonesia. Tuh kayak Ada aku bener-bener ketemu orang flying sini. dari Banten ada, dari Surabaya ada. Aku pernah ketemu yang di situ malah. Even padahal USS tuh ada yang di Surabaya, ada yang di Medan gitu. Mereka masih datang loh. Iya, Wow. soalnya ini tuh benar-benar kayak main event yang kayak gede banget. Setahun sekali. Tahun sekali. Wow. Dan memang nih sebenarnya sekantor ini preparing this for like years gitu. Bener-bener kayak tiap tahun ada gitu. Jadi pokoknya terakhir ini jangan lupa kalian harus banget ikut challenge hashtag ini gaya gue dan kalian bakal automatically enter tiket VIP yang bakal dapat tiket VIP
ke acara ya. Dan juga bakal dapat mystery sneakers. Jadi jangan lupa. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba ke events USS, kalian bisa beli tiketnya di Tokopedia dengan harga 100.000. Tapi kalau misalnya kalian pakai mandiri bisa jadi 70.000. Iya, itu lumayan banget ya kan. Pokoknya kalau misalnya if you wanna see us, gue probably bakal di sana kayak 3 hari atau mungkin hari pertama dan hari terakhirnya dan Same. probably Hari pertama pasti datang biasanya. pasti datang lah, itu gila, itu rame banget. Jadi Iya. kalian jangan lupa stay tune, harus banget ikut event USS-nya. Dan untuk Niki, terima kasih banyak. Thank you so Udah mau much. interview. Nama gue Dila. Sama gue Niki. Gue minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan salah perbuatan selama live ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai habis. Thank you guys. So much. Dadah. Thank you for watching. Bye bye. Nice. Thank you. Terima kasih. Good job. Kalau kemarin berasa banget tuh. Kemarin berasa banget. karena bintang tamu yang kemarin gue bener-bener Yang tamu kemarin apa? Yang kemarin. enggak, pertanyaannya setengahnya ini. Jadi Oh, iya. sisanya kita But how was I? How was I? Is it? Wah, gila. you should watch the clips back. Bagus. Oh ya. Obrolannya Kaku gak gua? Kaku gak? Nggak ya. Pertama kali live di luar rumah. keluar jiwa narasumbernya. Iya. Thank you. Oke, Mas. Terima kasih banyak.